Oke guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EAFC Mobile ya. Jadi hari ini kita bakal main game EAFC Mobile tapi untuk segmen kasarin ya guys ya. Jadi ya kita bakal langsung aja masuk ya ke segmen kasarin. Jadi pertama disclaimer juga ya, ini rekomendasi pemain yang gue pilih itu berdasarkan yang pernah gue pakai dan yang pernah gue lawan guys. Kalau pemainnya bagus tapi gue belum pernah pakai dan belum pernah lawan, gue nggak bisa kasih rekomendasinya ke kalian. Itu cuman secara stat doang. Tapi kalau gue lebih menganut sistem gameplay guys. Kecuali gue udah pernah nyobain gameplaynya, baru bisa gue saranin ke kalian. Ya, jadi kita bakal langsung aja masuk ke akun pertama ya. Ada BroVX SAD. Jadi ya untuk BroVX SAD dia pakai formasinya 4-3-3 holding. Kipernya pakai Kobel, oke, Kobel yang gratisan. Ini bagi kalian yang belum punya kiper ya, bisa dipakai kalau kalian mau. Dan secara gameplay menurut gue lumayan sih. Kemarin gue nyobain di basicnya 89, gue ganti dulu sama Casper Schmeichel dan lumayan. Itu bisa dipakai. Oke, untuk LB pakai Joao Cancelo, oke, masih bisa. Kohler juga 91, Schlotterbeck 92, oke, Zambrotta di RB. Nah, kalau menurut gue ya, kalau dari pertahanan, karena Zambrotta sendiri menurut gue gameplaynya juga bagus. Zambrottanya pertahanin dulu aja, apalagi udah dinaikin sampai ke ungu ya. Tapi gue nggak saranin untuk dinaikin sampai ke merah ya, karena sayang nggak bisa dijual. Jadi nggak apa-apa sampai ungu. Habis itu kalau mau ganti, gue saranin sih Kohler dulu yang mau diganti kalau dari lini pertahanan ya. Untuk penggantinya itu ada siapa aja? Penggantinya lumayan banyak sih guys. Ini gue berdasarkan pemain yang udah keluar sekarang ya. Jadi kalau yang next ya keluar, gue nggak bakal masukin juga guys, karena kan gue belum pernah pakai dan gue belum pernah lawan ya. Kalau mau diganti, menurut gue ya untuk Kohler, karena dia basicnya 89, mungkin udah boleh masuk ke 90. Itu bisa pakai Sidang bagus, Tomori gue recommended banget ya untuk Tomori. Beli di Evo biru minimal, menurut gue udah oke. Abis itu ada Bastoni, ini juga oke banget. Tapi menurut gue dari semuanya ya, yang paling worth it itu adalah Vidic sama The Leeds guys. Kalau mau beli boleh banget, tapi kalau mau hemat ya dengan Evo tinggi, beli Tomori aja sama Bastoni. Itu bisa dijadikan patokan ya untuk CB. Oke, itu BroVX AD. Kalau mau diganti di lini pertahanan, untuk CM-nya menurut gue nggak perlu dulu sih ya. Ini Balak juga masih bagus, tapi kalau mau diganti mungkin belum lah. Ini belum waktunya ganti untuk CM. Nah, untuk CDM ini lain lagi ya. Menurut gue CDM karena dia anchornya ya, jadi menurut gue mendingan diganti sih sama yang lebih proper ya, untuk dari segi overallnya gitu. Nah, kalau gua sih saranin ya langsung aja ke Palhinnya. Ini udah murah. Abis itu ya kalian bisa beli Evo tinggi tuh, Evo biru minimal. Kalau mau beli Evo tinggi juga masih murah lah. Evo ungu kan masuk Evo tinggi ya, ini juga masih murah, 30 jutaan, tapi kalian dapat pemain 95 gitu. Menurut gua Palhinnya, Goretzka, Kean. Abis itu bentar ya, gue bingung sih di antara Mataus atau Kante, cuma gue lebih suka Mataus sih gitu. Jadi itu untuk CDM ya, kalau mau di 90-nya udah pasti kalau Yaya Toure atau kalau Toure ini yang masuk guys gitu. Kalau mau diganti, jadi ada Toure, ada Palhinnya, Goretzka, Kean, Mataus, iya sama Kante lah gue masukin gitu. Itu kalau mau ganti CDM ya. Untuk penyerangannya nggak usah diganti dulu, nih nanti nungguin si Dembele 92 agak murah aja baru beli. Oke, BroVX AD itu sih menurut gue. Tapi yang menurut gue yang urgent banget diganti itu adalah si CDM-nya. Kalau bisa sih diganti ya CDM-nya ya gitu. Untuk OVR-nya gue kasih rating di 3,7 karena punya satu PR doang ya, untuk Tchouaméni aja sih yang perlu diganti gitu. Oke, thank you ya BroVX AD. Semoga bisa membantu sih. Abis itu kita lanjut lagi ke, bentar ya, kita lanjut lagi ke sini. Bentar, kita cari dulu. Oke, nah ini dia. Oke, nah ini bro, menurut gua ya ini formasinya lumayan worth it sih kalau kalian pakai ya. Untuk free to play ini formasi paling bagus sih.
Ya, jadi untuk formasi 4-1-2-1-2 lebar, oke sih. Untuk Kompany, Bastoni ini nggak usah diganti, Zambrotta juga masih bisa dipakai, Walker masih oke, Tchouaméni gratisan masih oke, LM-nya Ribery, Charltonnya CAM, sama Diaby DRM. Oke, menurut gua ya, kalau gua jadi pemilik akun mau berapa kosong, mungkin gue bakal ganti di Frank Ribery-nya sih. Kenapa? Karena menurut gue ini prefer ya, preferensi kalian untuk seorang LM. Kalau menurut gua yang paling lengkap itu sebenarnya adalah si Paul Nedved, guys. Nah, yang ini. Cuma karena Adeyemi udah keluar, gue lebih prefer sih ngambil Adeyemi ya. Karena pertama pace-nya 100, guys. Over-nya 91 ya. Terus juga 44. Trade-nya juga penggiring bola cepat ada. Terus irama kerjanya tinggi-tinggi, jadi menurut gua oke banget loh dia untuk dipakai, dan tingginya 180 gitu. Jadi kalau mau dipakai sih Adeyemi oke banget sebenarnya. Tapi kalau mau lebih murah lagi, gue saranin sih ngambil sih Ginola sih. Ginola ini. Gitu. Untuk LM ya, ini selera sih. Tapi kalau gue saranin ngambil Adeyemi. Oke. Itu untuk bagian LM. Habis itu untuk CAM nggak usah diganti dulu. Kalau mau diganti mungkin bisa ganti sama siapa ya, CAM yang lumayan enak. Soalnya Charlton nih enak kok kalau mau dipakai. Kakinya 55, menembaknya juga kenceng, tinggi badan juga nggak terlalu tinggi. Jadi emang cocok banget untuk jadi CAM sih. Nggak usah diganti dulu. RM-nya juga nggak usah diganti. ST-nya apalagi masih bisa bersaing. Menurut gue yang perlu diganti itu di bagian LM ya. Mungkin abis itu sama satu lagi di RB sih. RB gue saranin pakai Klaus aja, bro. Klaus yang gue pakai sekarang ini lumayan bagus nih. Mana ya? Klaus. Nah ini. Nih ya. Kalian cuma 9 juta sekian, kalian bisa dapat RB 92 orange. Tuh ya, ini baru belum gue naikin bahkan levelnya. Tuh ya, statnya kayak gini. Ini enak banget sih kalau mau dipakai ya. Gitu, untuk gantiin si Walker, karena gue juga sebelumnya pakai Walker. Nah, untuk over ratingnya gue kasih di 3,8 ya, karena ini udah mau maksimal kalau nggak mau ganti pemain. Cuma kalau mau diganti pemainnya gue kasih di 3,7 ya. 3,7 kalau misalkan mau diganti pemainnya. Ini karena kalau Kobel ya gimana ya, pemain gratisan jangan dinaikin tinggi-tinggi sih, bro. Ini buat sementara aja. Kalau GK seperti biasa lah, udah gue saranin berkali-kali ya. Kalau GK itu pilihannya cuma sedikit, dan yang worth it juga cuma sedikit. Ini untuk posisi GK ya, bisa diganti. Mungkin bisa sama Onana. Habis itu sama Schmeichel juga masih oke. Habis itu Neuer juga oke kalau mau dipakai. Cuma gue lebih prefer ke Onana sama Schmeichel sih. Gitu kalau mau ganti ya. Oke, gitu bro, mau berapa kosong. Kita next lagi ya. Ke ini, bentar, gue cari dulu. Ada nggak? B4BC. Oke, semoga ada. Nah, ini OVR-nya 93 ya. Oke. Pakai formasi 4-2-2 ya. Habis itu Ter Stegen, Kim Min-jae, Blanc sama Zanetti. Oke, untuk CB menurut gue udah perlu diganti Blanc ya. Untuk CB ada beberapa yang mirip sama Blanc sih sebenarnya, Bastoni sih. Mending ganti Bastoni. Habis itu Kim Min-jae-nya biarin tetap pakai, Zambrotta juga tetap pakai, Kolo Toure, Ramirez. Nah, ini karena pakai 4-2-2, gua rasa memang kombonya paling bener adalah pakai si Ramirez sama Toure ya. Toure-nya bisa lebih defense, Ramirez-nya dia bisa naik ke depan. Untuk CAM-nya pakai Abedi Pele. Nah, untuk Abedi Pele ini menurut gua ya ganti aja sama yang satu lagi guys. Ada tuh, bentar ya, untuk CAM. Bentar kita cari dulu. Nah, untuk CAM tuh ada lagi yang menurut gue bagus. Kalau Abedi Pele-nya, Abedi Pele yang ini kan ya bagus sih, tapi menurut gue over-nya udah ketinggalan ya. Mendingan kalian ganti sama Abedi Pele yang satu tuh. Mana ya Abedi Pele satu? Nah, ini 91. Ini bagus banget guys kartunya guys. Kalau untuk jadi CAM ya, ini bagus banget kartunya. Dan ya menurut gue bisa semuanya sih tuh. Jadi kalau Abedi Pele-nya mau diganti sama yang 91 juga oke. Kalau mau pakai si Modric juga bisa, Litmanen juga boleh.
Tapi gue lebih saranin Abadi Pele yang ini untuk CAM. Kalau menurut gue dari yang paling worth it semuanya itu adalah si Kakak sih guys. Kakak tuh paling worth it ya menurut gue. Tinggi iya, tembakan juga lumayan bagus, kecepatan juga oke. Jadi Kakak tuh apa ya, ideal banget untuk jadi CAM guys. Jadi gitu tuh pilihannya ada beberapa ya. Kakak, Litmanen, Abadi Pele, Modric juga masih bisa, Sneijder, abis itu Odegaard gue nggak saranin. Udah sih, itu aja. Itu untuk bagian CAM. Oke. Nah, lanjut lagi kita ke bagian ST. ST menurut gue masih pakai Son sama Haaland oke lah. Atau ini Haalandnya bisa diganti Torres. Ini bisa diganti Torres juga. Tapi ya kalau demen ya nabrak-nabrak ya Haaland sih. Jadi menurut gue nggak usah diganti. Yang diganti adalah si Abadi Pele-nya aja sama si Blanc sih. Blanc ini perlu banget diganti. Untuk ratingnya gue kasih di 3,7 karena ada dua pemain yang harus diganti nih menurut gue ya, Abadi Pele sama Blanc gitu. Thank you ya bro, udah boleh kasarin akunnya ya. Kita lanjut lagi ke akun selanjutnya. Ini mungkin bakal gue bagi jadi 2 sesi ya, karena lumayan banyak yang harus gue kasarin. Jadi gue bagi ke 2 sesi guys. Bentar ya, apa sudah menjadi teman gue suka lupa guys. Oke, Bro Marquez pakai 4-3-3 holding. Oke, pakai Kobel, Saliba. Nah, Saliba nih perlu diganti. Udah nggak relate guys dia dengan gameplay sekarang. Habis itu ada Zanetti, Calhanoglu sama Veron. Ini dua-duanya menurut gue perlu ganti ya. Calhanoglu sama Veron perlu diganti. Habis itu Diogo Jota, Haaland, Chiesa. Oke, di trio depan diamin dulu. Saliba ganti langsung sama Vidic, gameplaynya hampir sama, tapi mantepan Vidic jauh. Ya stat dasarnya aja menurut gue udah keterlaluan sih untuk Vidic sih. Jadi Saliba bisa ganti sama Vidic. Untuk di bagian CM, nah CM ini banyak banget pilihan guys, tenang. Bang, kenapa lu nggak Evo tinggi aja yang lu kasih review? Karena menurut gue ya, kalau kalian Evo tinggi, kalian kan over base-nya berarti kecil kan. Kalau firebase kecil, kalian tuh cepet buat ganti pemain guys. Karena kalau gue kan mainnya juga 2 mode ya, yang 1 versus 1 sama serangan versus. Nah itu kalian harus buat tim yang overnya nggak jauh-jauh amat ketinggalannya gitu. Jadi maksud gue minimal sih 91 sekarang kalau gue ya, gitu. Nah untuk CM itu bisa ganti Pirlo, ini bagus banget. Abis itu ada Bruno kalau kalian pede sama gocek-gocekan kalian terus bisa nendang pakai Bruno nih. Ini suka masuk tendangannya guys, apalagi kalau pakai kaki kanan. Bruno masih bisa. Abis itu Kroos, Vieira, Scholes nih buat ngumpan ya. Kroos, Scholes itu buat ngumpan, Vieira ini all round. Abis itu De Jong juga oke. Gullit Evo tinggi mah nggak usah Evo tinggi dah, Evo biru aja. Itu ngeselin banget, parah cuy. Gullit itu masih oke. Abis itu kalau mau yang paling oke ya sebenarnya Balak lah, udah jelas ya. Sama Milinkovic juga bisa. Jadi itu ada pilihannya ya beberapa. Milinkovic, Gullit, De Jong, Scholes, Vieira, Kroos, Pirlo, Bruno. Itu pilihan gua kalau mau diganti. Oke. Untuk depannya diemin aja. Jadi menurut gue yang perlu diganti pertama itu Saliba sih, menurut gue udah perlu banget diganti. Habis itu CM-nya dua-duanya. Gitu Bro Marquez. Untuk ratingnya gue kasih di 3,85 karena ini menurut gue udah mantap sekali ya. Ini udah mantap banget, tinggal ganti Saliba aja. Gitu Bro Marquez. Kita lanjut lagi ya ke akun selanjutnya ya. Kita cari dulu apakah dia ada temen gue atau tidak. Oke, belum. Kita cari di sini. Ini adalah Bro Valgueyes. Coba ya kita cari dulu ya, Valgueyes. Oke, ini dia. Oke, Bro Valgueyes. Bro Val aja lah ya, biar nggak kepanjangan. Pakai formasi 4-3-3 menyerang. Oke. Zambrotta, Kim Min-jae, Eder. Oke, ini Eder overnya menurut gue minim, tapi gameplaynya bagus ya. Jadi menurut gue nggak usah diganti sih. Karena beberapa kali gue pakai Eder waktu itu. RB Dumfries, oke nggak usah ganti. GK-nya Yasin. CM-nya Vieira. Ini Vieira bisa ganti ke yang selanjutnya ya, yang event. Icon event. De Jong masih oke.
Dembele, Dias, Fernando Torres. Oke, menurut gue sebenarnya nggak usah ada yang diganti sih. Coba kalau mau di-upgrade itu Vieira dulu yang di-upgrade. Baru abis itu lanjut ke bagian CB. CB ini bisa dinaikin OVR-nya. Yang mirip sama Eder itu The Lich. The Lich tuh mirip banget sama Eder sih menurut gue. Kayak versi upgrade-annya Eder. Gitu, lebih tinggi, lebih agresif, dan gampang banget menang duel bola bawah sama bola atas. Itu Eder sih, mirip banget sama Eder. Jadi ya kalau mau diganti Edernya ganti The Lich, habis itu Vieira-nya ganti Vieira Event guys. Gitu. Untuk val gue kasih di 3,85. Karena ya menurut gue nggak usah ada yang diganti, nih tim udah bagus sih kalau mau dipakai nge-push. Gitu bro val gue ya. Jadi gue minta Vieira-nya aja sih. Karena Vieira-nya tuh sayang banget guys. Bisa naik OVR, habis itu juga statnya juga makin mantep gitu. Oke, kita cari lagi ya akun selanjutnya. Bentar. Nah ini bro ya begitulah. Pakai formasi apa? 4-1-2-1-2 lebar. Wih mantap, udah 95 lagi. Oh tuh kan langsung ada yang pakai ADM. Ini bagus banget loh. ADM ini beli aja sebelum mahal guys. Oke, kita bahas dulu ya. Untuk dari sisi pertahanan, gue nggak ada protes. LB, ya LB pakai Robertson juga masih oke. Kalau mau upgrade mungkin ngambil si Mendy ya. Tuh bisa. CDM pakai Mataus. McMenan nih oke. Nih oke loh, McMenan jangan salah. McMenan tuh RM oke banget sebenarnya. Nah, habis itu SC Ginola, Fernando Torres, Charlton. Oke, untuk bro ya begitulah sebenarnya nggak usah ada yang diganti sih. Mungkin kalau mau naik OVR, Slotterback-nya ganti sama The Lich. Itu satu. Kalau mau naikin OVR lagi. Terus Robertson menurut gue nggak usah diganti, pakai aja di evoin aja sabar-sabar. Habis itu Van der Sar. Nah Van der Sar kalau mau diganti menurut gue sayang karena udah orange. Mungkin nanti aja tunggu ada kiper 95 basic kali ya baru upgrade gitu. Jadi sayang soalnya kalau si Edwin Van der Sar ini di buang karena udah orange juga ya. Ini statnya aja udah mantep banget dan ini termasuk kiper bagus loh menurut gue ya. Gitu. Atau enggak ntar kalau ada, gak usah OVR basic 95 sih, kalau ada OVR 92 atau 93 udah murah, kipernya bisa diganti baru Van der Sar-nya. Gitu. Untuk bro ya begitulah gue kasih di 3,9. Nih pemainnya nggak usah ada yang diganti sebenarnya, cuma kalau mau ganti mungkin ganti quarterback dulu ya. Baru habis itu ganti si Van der Sar. Van der Sar-nya ganti sama siapa bang? Van der Sar ya kalau menurut gue sih yang mirip-mirip ya gameplaynya ya. Gue nyarinya mirip-mirip gameplaynya Van der Sar. Itu cuman ada dua kiper menurut gue ya. Menurut gue itu adalah si Michael sama si Yasin. Ini paling mirip sama Van der Sar. Cuma kalau mau naikin OVR jauh, nah ngambil Courtois. Ini paling worth it, 92 dengan harga cuma 42 juta guys. Gitu, oke. Jadi ya gitu ya bro, ya begitulah. Kita lanjut lagi ke akun siapa nih? Oke. Ke akun, bentar ya gue lihat dulu. Oh, ini masih ada dua akun terakhir ya berarti ya guys ya. Di part 1. Oke, kita bakal cari dulu ya. Bro R A L. Oke. Waduh, logonya Bayern Munchen. Banyak banget ini. Oke, utara kita cari dulu logonya Bayern Munchen. Gak ada. Coba kita lihat di bagian di sini. Oke, nggak ada juga. Oke, bro Ral, boleh nanti DM aja Instagram gue ya, biar kalau mau cepet atau di add friend aja. Gitu. Soalnya nggak ketemu nih, si EA nggak pakai apa ya? Pakainya cuma nama doang, jadi agak susah. TMA Imperia. Oh, Ultima Imperia. Oke. Gak ada Ultima Imperia, ya bener. Coba ya. Oh ada nih, Arsenal 94. Oke, tadi kayaknya gue salah tulis. Oke, untuk bro Ultima, gokil nih pecinta Arsenal ya. Mantap, gue juga soalnya.
Oke, untuk kiper pakai Kobel ya, bisa dipakai untuk sementara, tapi kalau mau diganti tetap ya kiper sejuta umat, kalau mau ganti langsung aja ke Neuer. Habis itu ke Yasin. Ya, oke, itu 2 kiper yang gue rekomen banget sih. Nah, untuk CB quarterback nggak usah diganti, tapi gue bingung ya. Ini kan dia suka Arsenal nih pasti. Salibanya kalau diganti serba salah sih, pasti mau bikin tim full Arsenal nih. Cuma ya kalau menurut gue, kalau memang salah satu yang mau diganti ya ganti si quarterback dulu. Mungkin sama Vidic kali ya. Vidic oke sih, dan harganya nggak terlalu mahal. Untuk CM-nya, nah CM-nya Balak ini nggak usah diganti dulu, Zidane juga nggak usah diganti dulu, Odegaard yang arrival juga nggak usah diganti. Habis itu untuk LW-nya oke pakai Martinelli, RW-nya pakai Saka. Oke, Bro Ultima menurut gue ya yang perlu diganti sebenarnya sih 2 ya. Dari sisi CB nih udah perlu diganti dua-duanya menurut gua. Soalnya udah agak kurang untuk gameplaynya. Tapi kalau nggak mau diganti ya ganti aja quarterbacknya, mungkin sama Vidic sih kalau menurut gua. Habis itu CM-nya ini pakai Zidane aja nggak apa-apa. Zidane bagus banget untuk CM. Nah, untuk CM-nya itu masih pakai Balak aja. Nanti tunggu event TOTY aja. Untuk LW-nya sebenarnya ada banyak yang lebih bagus daripada Martinelli ya. Ini gue ngomongnya apa adanya ya. Untuk LW sebenarnya banyak yang lebih bagus daripada Martinelli loh guys. Tapi karena ini mau bikin tim full Arsenal, gue nggak saranin ganti. Cuma kalau mau ganti ya dari Martinelli. Itu pertama ada Diaz. Ini Diaz bagus banget coy, parah menurut gue ya. Habis itu ada Ribery juga oke banget. 2 sih, karena mirip-mirip lah permainannya sama Gabriel Martinelli. Gitu Bro Ultima. Untuk ratingnya gue kasih di 3,85 karena cuman menurut gue ya quarterback sama Saliba ganti. Cuma kalau nggak mau ganti ya udah nggak masalah untuk Salibanya karena mau bikin full Arsenal kan. Ganti aja quarterbacknya, dan kiper ini wajib ganti ya. Kobel cuman untuk sementara, jangan dipakai kelamaan, oke? Jadi ya segitu aja dulu untuk video kali ini untuk part 1-nya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bye-bye guys.